Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kita masuk pada bab berikutnya, yaitu bab taghlidit tahrim al-i'tida'i fis sadaqah. Bab sangat diharamkan melampaui batas dalam bersedekah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'tadi fi sadaqati kamani'iha. Mereka yang melampaui batas dalam sedekah sama seperti orang yang tidak memberikannya ataupun tidak membayarkannya. Para ulama memberikan beberapa makna dalam masalah al-mu'tadi, yaitu berlebihan dalam bersedekah. Maksudnya ikhwah, ada yang mengartikan bahwasanya yang dimaksud dengan berlebihan dalam bersedekah, melampaui batas dalam bersedekah, ada yang menyebutkan yaitu dia bersedekah ataupun dia membayar zakat kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Ya, dia memberikan sedekah kepada orang yang tidak layak menerimanya. Ada juga yang menyebutkan yang disebut dengan al-mu'tadi fis sadaqah, orang yang melampaui batas dalam sedekah, yaitu amil zakat. Amil zakat ini pelaksana, pengutip zakat, pemungut zakat, petugas zakat, ya. Petugas zakat memungut zakat melebihi apa yang wajib untuk dikeluarkan. Misalnya seharusnya 2,5% dia hanya bayar misalnya 3 juta, tapi diminta 5 juta, misalnya begitu. Ya. Seharusnya dalam 40 ekor kambing dia hanya wajib untuk membayar zakatnya 1 ekor kambing. Tapi si pegawai zakat ini, ya, dia mengambilnya malah 2 ekor kambing misalnya. Ada juga yang mengartikan al-mu'tadi fis sadaqah, mereka yang melampaui batas dalam sedekah, dalam masalah zakat, yaitu si amil zakat, petugas zakat, dia mengambil zakat hewan ternak dari hewan yang terbaik. Misalnya seperti zakat kambing itu, setiap 40 ekor kambing 1 zakat kambingnya 1 ekor. Dipilihnya yang paling bagus, yang paling gemuk, yang paling mahal, yang paling semua, yang paling besar. Nah, ini enggak dibolehkan.
Ini termasuk al-mu'tadi fis sadaqah, mereka yang melampaui batas dalam perkara zakat. Itu ikhwah. Dan memang dalam Islam enggak boleh ikhwah. Enggak boleh seorang pemungut zakat itu memilih hewan yang akan dizakati, dipilih yang paling baik itu enggak boleh. Harus dia ambil di yang pertengahan. Tidak yang terlalu buruk ataupun yang terlalu murah atau yang terlalu kurus atau terlalu kecil, dan juga tidak yang terlalu gemuk, yang terlalu mahal dan yang terlalu semuanya. Dia hanya boleh untuk mengambil memungut zakat itu hanya yang bagian pertengahan. Jadi ada 3 makna daripada al-mu'tadi fi sadaqah, yang melampaui batas dalam masalah zakat. Yang satu, memberikan zakat kepada yang tidak berhak menerimanya. Yang kedua, yaitu si petugas zakat ini memungut zakat melebihi dari yang wajib. Yang ketiga, al-mu'tadi fi sadaqah maknanya yaitu dia mengambil zakat, ya, dia mengambil zakat dari harta yang terbaik orang yang berzakat. Demikian ikhwah, ini tidak dibenarkan. Baik, kita ulangi hadisnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'tadi bis sadaqati kamani'iha, mereka yang melampaui batas dalam masalah zakat sama seperti orang yang tidak memberikannya. Min fikil bab. 1. Qala Tirmidzi fi sunanihi. Imam Tirmidzi berkata dalam kitab Sunan Tirmizi, alal mu'tadi minal ithmi kama alal mani'i idza mana'a. Maksudnya al-mu'tadi fi sadaqat kama ni'iha, mereka yang melampaui batas dalam masalah zakat sama seperti orang yang tidak membayar zakat. Artinya dosa orang yang melampaui batas dalam masalah zakat sama seperti dosa orang yang tidak bayar zakat. Itu dia ikhwah. Jadi kalau ada yang membayar zakatnya, mengeluarkan zakatnya kepada orang yang tidak berhak menerima zakat, itu artinya dia sama seperti orang yang belum bayar zakat, ya. Karena yang namanya penerima zakat itu kan orang-orang tertentu, tidak semua orang bisa mendapatkan harta zakat tersebut. Taib. Kalau dia dalam arti yang kedua, yaitu amil ataupun petugas zakat memungut zakat melebihi yang wajib dikeluarkan, berarti si pemungut zakat ini, atau yang model yang ketiga yaitu yang dia pemungut ataupun pegawai zakat ini mengambil harta yang terbaik dari yang penzakat, muzaki yang memberikan zakat, artinya sama seperti dosanya dia itu sama seperti orang yang nggak bayar zakat. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya. Ini menurut komentar daripada Imam Tirmidzi. Qala al-Baghawi fi syarh sunnah, la yahillu li rabbil mali kitmanil mal wa in i'tada alaihi sa'i. Kata Imam Al-Baghawi, tidak halal bagi si pemilik mal, si pemilik harta merahasiakan atau menyembunyikan hartanya walaupun si petugas zakat itu melampaui batas. Misalnya nih, saya sudah seharusnya bayar zakat nih. Uang saya ada 300 juta misalnya. Atau saya punya ternak kambing saya sebenarnya sampai 150 juta. Tapi ketika datang petugas zakat ini melebihi, ya. Melebihi apa yang seharusnya. Dia pilihlah hewan yang paling bagus, kan nggak boleh. Tapi dia selalu begitu. Maka untuk itu si peternak yang seharusnya dia sudah mengeluarkan zakatnya, disembunyikannya ternaknya, mungkin dibawanya dipindahkannya ke kandang lain. Yang tadinya ternaknya ada 150 ekor, ternyata di tempat ketika petugas zakat itu datang, ketika si petugas zakat yang zalim ini datang, ya, ternyata hanya 50 ekor. Demikian. Ini nggak dibolehkan. Bagi si pemilik harta nggak boleh merahasiakan ataupun menyembunyikan hartanya dari petugas zakat, walaupun si petugas zakat itu melakukan tindak kezaliman, melampaui batas. Demikian ikhwah.
Jadi itu dosa dia. Ya, jangan kita ikuti dosa dia dengan dosa kita, yaitu dengan merahasiakan ataupun menyembunyikan zakat. Tak dibolehkan. Karena ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kita membayar zakat itu kan sebenarnya atas keimanan kita sebenarnya. Kalau mau kita berkelah tak bayar zakat bisa aja. Ya. Kita mau berkelah tak bayar zakat bisa. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Bahkan mudah kali caranya. Kita beli saja benda-benda yang tak mengeluarkan zakat, tak berzakatlah kita itu. Ya, seperti misalnya saya punya uang 1 M. Udah wajib zakat nggak ini? Sudah wajib zakat. Kalau saya punya mobil saya dizakati nggak? Saya mobil pakai sehari-hari, nggak ada zakat mobil, kecuali saya jual beli mobil. Ketika sampai waktu pembayaran zakat, sudah sampai 1 haul, saya beri Ferrari second 999 juta, 990 juta. Tinggallah uang saya 50 juta. Kan nggak sampai nisab kan? Sisanya saya belikan Ferrari. Saya bawa agak-agak seminggu. Udah nggak bayar zakat saya. Udah sebulan saya pakai, saya jual lagi. Gimana? Kan hitungannya lain lagi. Ya udah begitu saya jual, dapat lagi uang zakat, uang saya yang 1 M, ya. Udah hitungan tahun depan kan? Bisa aja. Ya. Kalau orang mau berkelah nggak bayar zakat tuh bisa aja, ikhwah. Tapi apa Allah Subhanahu wa taala nggak tahu? Makanya zakat ini ibadah. Ya. Zakat ini ibadah. Hanya dengan kejujuranlah orang yang mau bayar zakat. Hanya dengan kejujuran, ikhwah. Sampai-sampai zakat ini masuk dalam rukun Islam. Bayangkan, ikhwah. Itu menunjukkan sebuah kejujuran. Kalau nggak jujur, nggak bayar zakat. Banyak orang nggak bayar zakat, ikhwah. Ada yang jenisnya bayar zakat dengan cara uangnya ratusan juta. Ketika Idul Fitri bagi-bagi kain sarung deh. Loh, kain sarung apa nih? Zakat. Zakat kok pakai kain sarung? Demikian. Ada seperti itu. Apalagi zakatnya ngundang orang makan ke rumahnya. Udah, makan-makan paling berapa juta? 10 juta. Yang harus dikeluarkan 200 juta misalnya. Untuk dikeluarkan sebagai zakat. Demikian, ikhwan. Jadi banyak yang salah. Ya, banyak yang salah dalam mengeluarkan zakat. Padahal masalah zakat ini kan mudah sekali. Kapan sampai nisab? Tandain. Setahun kemudian hitung balik berapa jumlah duitnya, hartanya semua, keluarkan 2,5%, selesai. Ya. Memang ikhwah, ketika kita hitung lagi, duit saya misalnya 300 juta, dikeluarkan zakat, zakatnya 2,5%. Banyak juga ya gitu. Itu dia. Banyak juga. Artinya yang dikeluarkan, misalnya kalau saya punya 100 juta, berapa yang saya keluarkan? 2,5 juta kan. Kalau saya punya 500 juta, 12,5. 500 juta 12,5. Baik. Begitu kita mau mengeluarkan 12,5 juta, banyak kali. Kita nggak nengok sisanya itu, sisanya nggak kita tengok. Pan sisanya itu berapa sisanya? Berapa sisanya? 70 berapa? Hah? 87,5 kan? Ya. Hah? Iya, artinya 487,5. Kan banyak itu. Tapi yang buat kita pening itu yang 12,5 juta itu. Itu ikhwah. Lupa yang 487,5 juta itu lupa. Gitulah setan yang bermain. Demikian. Ya. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, itulah dia. Ya, itulah dia sebagai rukun Islam. Ya, bayar zakat. Yang punya uang sudah 90 juta, siap-siaplah bayar zakat itu. Makanya jangan tengok uang yang antum keluarkan untuk bayar, tengok sisanya. Ya, lihat sisanya, jangan lihat yang dikeluarkan. Itu bukan punya kita. Ingat, itu bukan punya kita, itu punya fakir miskin. Yang enggak mengeluarkan berarti dia makan hak fakir miskin.
Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik, selanjutnya ikhwah. Jadi berkata Imam Baghawi, la yahil rabbil mal kitmani, la yahil rabbil mal kitmanul mali wa in i'tada 'alai sa'i. Tidak halal bagi pemilik harta merahasiakan, menyembunyikan hartanya dari petugas zakat, walaupun si petugas zakatnya ini melebihi batas. Ya. Nomor 3, qila, ada yang mengatakan al-mu'tadi fi sadaqah, yang dikatakan mu'tadi, melampaui batas dalam sedekah, huwa alladhi yu'tiha li ghairi mustahaqqiha, yaitu mereka yang memberikan zakat kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Itu yang disebut dengan al-mu'tadi fi sadaqah. Bab berikutnya, bab tahrimil hadiyah, bab tahrimil hadiyatil 'amili wa annaha ghululun. Bab haramnya petugas zakat menerima hadiah. Kalau dia terima juga, itu ghulul. Petugas zakat ini kan, Bapak-bapak sekalian, mereka sudah digaji. Ya. Petugas zakat itu digaji, dan gajinya itu diambil dari zakat yang dia kumpulkan. Ya. Wal 'amilina 'alaiha innamas shadaqatul fuqara. Sesungguhnya zakat itu untuk orang-orang fakir, wal masakin wa banas sabil. Ada banas sabil wa 'amilina 'alaiha, dan juga orang-orang yang petugas zakat. Ya, di antaranya ada petugas zakat, fakir miskin, ibnu sabil, petugas zakat, wal gharimin, orang yang yang terlilit hutang, fi sabilillah, yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antaranya petugas zakat itu boleh mengambil, dikeluarkan gajinya dari zakat yang telah dia pungut. Ya berapa, tergantung berapa kesepakatannya untuk digaji. Demikian ikhwah. Oleh karena itu, karena dia sudah digaji, dia tidak boleh menerima hadiah. Ya, tidak boleh menerima hadiah. Ya. Kadang-kadang kan model orang sekarang, misalnya seharusnya zakatnya misalnya 20 juta misalnya, ya. Kemudian cincai-cincailah dia dengan petugas zakat. Kan bisa begitu. 10 juta dimasukkan untuk pendapatan negara. Yang 10 juta lagi bagi dua mereka. Separuh untuk petugas zakat, separuh lagi untuk si pemilik harta. Kalau lumayan, diskon 5 juta. Nah, begitu mainnya. Perpajakan, begitu mainnya. Jadi akhirnya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya, dalam masalah ini petugas zakat itu tentunya harus orang-orang yang amanah. Itu jelas itu ikhwah. Yang kedua, tidak boleh dia menerima hadiah. Tidak boleh sama sekali menerima hadiah. Karena kalau dia menerima hadiah, berarti ini ada sesuatu yang dipertanyakan. Kenapa dia dapat hadiah? Ketika dia sebelum menjabat sebagai petugas zakat, ada nggak hadiah yang diberikan kepada dia? Oleh karena itu dalam hadis dari Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, ista'malan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan minal Azdi yuqalahu ibnu Lutbiyati ala sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk seorang petugas zakat berasal dari suku Azdi, namanya Ibnu Lutbiyah, ya, menunjuk seorang sebagai petugas zakat, mengumpulkan zakat, namanya Ibnu Lutbiyah. Falamma qadima, maka ketika dia sudah diutus, dia kan tentu ngutip zakat nih dari masyarakat,
mereka-mereka yang sudah sampai nisab, ya, dikutipnya zakatnya, dia menghitung zakat dan seterusnya lah, ya. Dan setelah selesai dia pun balik ke Madinah. Falamma qadima, ketika dia balik ke Madinah, qala hadza lakum wa hadza uhdiya li. Ketika dia sampai Madinah dia katakan, kalau yang ini harta zakat, ini punya kalian. Kalau yang ini dihadiahkan ke aku. Ini kambing-kambingnya ini harta zakat, diberikan kepada negara. Kalau kambing yang ini punya aku, karena aku dikasih hadiah dengan si pemilik kambing, gitu. Hadza lakum wa hadza uhdiya li. Ini punya kalian, maksudnya untuk negara, ya. Nah, ini pribadi aku diberikan ini. Kemudian lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fahalla jalasa fi baiti ummihi au baiti abihi." Baiti abihi au baiti ummi. Apa kata Rasulullah? Cukup tajam komentar Rasulullah. Kenapa dia enggak duduk saja di rumah bapaknya atau di rumah mamanya? Ayuhda lahu amla. Fayanzur ayuhda lahu amla. Dia tunggu apa ada orang yang akan memberi dia hadiah. Demikian ikhwah. Jadi Rasulullah ketika mendengar ini, loh kok seperti ini mainnya, nggak dibolehkan kan seperti ini. Makanya dengan sangat tajam Rasulullah katakan, kenapa seorang itu tidak duduk saja di rumah bapaknya atau di rumah mamanya? Dia tunggu ada nggak orang yang akan memberi dia hadiah seperti itu. Kemudian walladzi nafsi biyadi, demi zat Muhammad yang ada di tangannya, la ya'khudhu ahadu minkum syai'an illa ja'a bihi yaumal qiyamati yahmiluhu ala raqabatihi in kana ba'iran lahu ragha. Demi zat yang jiwaku di tangannya, tidaklah salah seorang kalian mengambil hal itu, mengambil hadiah-hadiah seperti itu, kecuali nanti dia di hari kiamat akan datang sambil menggendong seekor unta, ya, unta yang terus bersuara. Antum pernah dengar gak suara unta itu gede suaranya, ya? Kalau kita bawa kucing, kucingnya anteng gitu, kan agak nyaman kan? Tapi kalau mengeong terus dia, mengeong terus. Antum bawa ayam, ayamnya berkotek terus, kan tidak nyaman, ya, tidak nyaman ikhwah. Apalagi unta, dan unta itu akan dia gendong nanti di hari kiamat. Maksudnya ini unta hadiah tadi itu. Unta hadiah. Ini unta untuk negara yang kukutip. Unta yang ini hadiah untukku. Kata Rasulullah, barang siapa mengambil hal itu di hari kiamat nanti, unta itu akan dia gendong sambil unta itu berteriak-teriak terus dia untanya, suara unta. Au baqaratan laha khawar, atau kalau itu berupa sapi itu akan dia gendong dari kiamat, dan sapi terus melenguh, begitu terus ya di hari kiamat. Kemudian ausyatun tay'ar, atau kalau dia kambing ngembek terus. Summa rafa'a biyadi hatta ra'aina afrata ibtaihi. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sampai terlihat putih kedua ketiaknya. Apa Rasulullah waktu itu pakai singlet ya? Nampak? Ikhwah, kalau dalam bahasa Arab ikhwah, apabila seorang mengangkat tangannya begini sampai nampak ketiaknya, maka bahasanya yaitu sampai kelihatan putih ketiaknya. Bukan berarti ketiaknya tuh putih, enggak. Ada juga yang hitam ketiaknya, ya. Tapi ketika dia ngangkat tangan sampai terlihat ketiaknya, itu bahasa Arabnya sampai terlihat putih ketiaknya. Bukan ketiaknya nampak, tapi dia memang terbuka ketiaknya. Gitu ikhwan. Itu istilah bahasa Arab. Ya, istilah dalam bahasa Arab. Dan berdoa Allahumma hal balaghtu salasan. Ya Allah, aku sudah sampaikan ya Allah. Ya Allah, aku sudah sampaikan sampai 3 kali. Demikian ikhwah. Ya. Dan ini juga berlaku bukan hanya
Ada hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa anhu, masih Abi Humaid, dari Abi Humaid As-Sa'idi, anna Rasulullah qala hadaya la'ummal ghulul. Hadiah untuk pegawai itu ghulul juga. Sama seperti yang hadiah yang diterima oleh para petugas zakat. Misalnya antum sebagai petugas atau antum sebagai pegawai. Pegawai apa misalnya? Pegawai di sebuah instansi atau pegawai di sebuah pabrik di mana antum bertugas untuk mencari material misalnya atau bahan-bahan yang harus digunakan untuk buat suatu produk. Ya, misalnya antum salah seorang pegawai pabrik plastik kresek misalnya, ya, pabrik plastik kresek itu untuk membeli, untuk buat pabrik plastik asoy lah kita katakan. Kan ada yang HD, ada yang PA ya, PA apa? PE ya, PE. Taib. Itu kan mereka belinya untuk olah itu kan mereka beli biji plastik. Antum digaji untuk mencari biji plastik. Dapatlah, antum butuh 3 ton misalnya, 3 ton. Antum sebagai perwakilan perusahaan untuk membeli itu. Tapi si petugas ini, petugas yang untuk menyediakan biji plastik ini, dia ada kong kali kong dengan si penjualnya. Gimana ini? Apa-apalah, nanti kami kasih hadiah Bapak gitu. Ikhwah, ini ghulul. Dia nggak boleh dapat keuntungan, bahkan dia tidak boleh menerima hadiah dari si vendor dia, nggak boleh. Kalau dia dapat hadiah dari si vendor, maka ghulul. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Antum sebagai petugas di sebuah instansi, sebagai apa? Perawatan, ya. Perawatan apa bahasa kerennya? Maintenance ya. Maintenance sebuah lokasi lah. Ternyata di sana banyak tikus, tanggung jawab antum. Antum digaji untuk itu. Antum carilah begini. Bagaimana nih banyak tikus ini menyerang komputer misalnya. Maka antum atau dia mau mencari petugas yang bisa, orang-orang yang bisa ngusir tikus. Dicarilah, dapatlah orangnya. Demikian. Setelah dapat deal lah sekian juta, misalnya 10 juta atau berapa juta lah urusan tikus ini aja. Kemudian dia dapat hadiah lagi dari si vendornya. Haram hukumnya, nggak boleh. Karena apa? Karena dia sudah digaji untuk itu. Antum punya perusahaan, seorang pegawai, dan antum ditugaskan sebagai penyedia ATK, alat tulis kantor. Kita butuh kertas A4 sekian rem misalnya, ya, butuh kertas F1 ya, apa F4? F4 sekian rem. Kita butuh butuh berupa printer sekian unit, butuh ballpoint sekian ratus piece misalnya. Adalah semua spesifikasinya. Ini. Total pembiayaan ini sekian puluh juta. Tinggal cari siapa yang berani tendernya. Begitu. Maka berdatanglah tender. Dia yang memilih siapa yang paling layak, yang paling murah, yang spesifikasinya tepat dan yang lebih murah harganya, kan begitu. Untuk menguntungkan perusahaan, karena dia perwakilan perusahaan, dia digaji oleh perusahaan untuk itu. Udah, kemudian dia menangkan salah satu vendor, dan vendor ini pun karena sebagai tanda terima kasihnya dikasihlah duit. Demikian, ya. Ketika dia terima, ini ghulul, ya. Karena yang nama manusia, ikhwah, yang namanya manusia tetap pasti ada kecenderungan kalau dia sering-sering dikasih hadiah, ya. Cocok ini ngasih hadiahnya. Nanti tahun depan ada lagi proyek, hati dia akan cenderung kepada si pemberi hadiah ini. Makanya nggak dibolehkan dalam Islam. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Termasuk poter-poter yang ada di
di bandara, yang ada di hotel, itu jangan kasih tips. Mereka sudah digaji oleh hotel, kecuali nggak digaji, ya. Kecuali dia gaji, diharapkan tips dari tamu misalnya. Kalau itu tidak apa-apa. Tapi sekarang di bandara kan sudah dikasih gaji. Tentunya misalnya ada seorang pelanggan hotel, pelanggan tetap, mungkin dia karena kerja per bulan selalu di sana, dia booking hotel, begitu kan. Yang dia ini ketika dilayani oleh porter, dia kasih duit si porternya, misalnya lempul misalnya. Otomatis si porter ini ketika melihat ini orang, oh bapak ini, oh, silakan pak, kan pelayanan hebat tuh. Yang lain orang nggak peduli lagi, kenapa? Apalagi yang nggak ngasih. Diangkatkan barangnya sampai ke hotel, dapat, ya makasih, dapat, makasih, makasih aja pak, makasih gitu kan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Otomatis yang ngasih limpul 50.000 dengan yang tak ngasih lebih respect siapa? Yang si porter nih. Tentu yang ngasih ikhwah. Padahal dia digaji untuk melayani semua, untuk semua tamu, tidak boleh ada dibeda-bedakan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Ya, termasuk guru. Dia guru. Guru digaji enggak? Digaji. Ada murid-murid yang ngasih hadiah guru pas bagi rapot. Itu gimana? Pas bagi rapot di satu kelas itu ada yang ngasih bawakan kue, ada yang bawakan bolu, ada yang bawakan tas. Boleh nggak nerima tuh guru? Termasuk nggak boleh kok. Dan biasanya ini kan tergantung siapa siswanya kan. Nanti yang di kelas 5 dapat tas, dapat kue, dapat apa lagi, dapat baju. Yang di kelas 2 dikit pun tidak ada. Siswanya miskin-miskin semua. Hanya mengucapkan terima kasih ibu. Nggak ada yang ngasih apa-apa. Terus gimana terjadi ini? Nggak boleh makanya ikhwah. Ya, nggak boleh. Jadi gimana ini? Yang sudah dikasih-kasih ditolak semua? Nggak usah ditolak, kumpulkan aja. Kumpulkan bawa kantor semua. Begitu. Ya, diterima, kumpulkan, bawa kantor semua. Jadi jangan ini punya sekolah, ini punya aku karena aku dikasih hadiah murid-muridku. Itu sama kan ini ceritanya nih. Ya, maka nggak dibolehkan tuh ghulul. Karena hal ini bisa memberikan merubah pelayanan kita pada para pelanggan, pada tamu, para murid-murid dan lain-lainnya. Maka tidak dibolehkan. Demikian ikhwah rahimallah. Kalau kepala sekolah boleh nggak dikasih? Kalau guru kan nggak boleh. Kepala sekolah kan dia nggak langsung berinteraksi dengan murid. Apa bedanya? Ya. Jangan sampai guru nggak boleh dikumpulkan semua. Kemana? Ke kantor kepala sekolah. Jadi kemana nih? Kepala sekolah semua. Jitakan tuh kepala sekolahnya. Demikian ikhwah rahimallah, itu termasuk ghulul. Makanya hadaya al-ummal ghulul. Hadiah untuk pegawai, tentu kan ini sudah digaji, ghulul, termasuk ghulul. Demikian ikhwah. Min fiqhil bab, di antara fikih bab. Ma ya'khudhul 'amil 'ala sadaqah au muwazzaful 'am minal hadayah fa huwa haram. Apa yang diambil oleh petugas zakat dari sedekah atau pegawai umum, pegawai maksudnya bukan pegawai zakat, pegawai yang lainnya dari hadiah, fahuwa haram, maka dia hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Termasuk kan negara kita buat peraturan anggota DPR nggak boleh menerima parsel kan? Nggak boleh menerima parsel. Yang lain nggak tahu. Parsel berapa lah parsel kan? Apa mungkin ada satu parsel sampai 1 juta? Oke lah mahal-mahal 3 juta. Demikian. Yang lain mungkin parselnya berupa kunci. Kunci apa biasanya? Kunci mobil. Parsel untuk antum parsel itu. Isinya kue-kue udah dibongkar, kotaknya segini, kuenya cuma segitu. Antum pernah lihat parsel? Gitu.
Isinya kecil-kecil, kotaknya besar-besar. Nah, demikian. Ada keranjangnya, rupanya bawah keranjangnya itu semua kain rupanya kan. Atasnya aja rupanya buahnya. Kirain dalam keranjang itu ada buah semua. Ada demikian ikhwah, nggak dibolehkan. Ya. Nah sekarang kalau dia nggak jadi anggota DPR, kira-kira ada nggak dia ngasih hadiah? Duduk saja di rumah mamanya atau rumah bapaknya, gitu kira-kira. Nggak akan ada yang beri dia hadiah, karena dia seorang pejabat lah maka dia dikasih hadiah. Kalau nggak dikasih hadiah, ada. Demikian ikhwah. Kalau ngasih hadiah ustaz, nah itu dia. Diterima ustaz, gulul nggak? Antum jangan takut. Demikian ikhwah rahimahullah. Kan kecuali kalau si ustaz itu pegawai, ya pegawai suatu instansi apa begitu, dia sudah digaji. Misalnya ustaz ini ustaz yang sudah disertifikasi gitu kan. Kan ada ustaz sertifikasi sekarang. Sudah sertifikasi, dia dapat gaji dari pemerintah sekian juta untuk kehidupan dia, misalnya. Nah, digaji untuk berdakwah. Setelah itu bagaimana? Boleh nggak dia terima dari amplop si madaunya? Jika tugasnya itu dan dia sudah dikasih negara, maka Allahu a'lam bishawab termasuk dalam masalah ini. Ya, Allahu a'lam bishawab. Fahuwa haram, maka hukumnya haram. Li'annahu la yahdi ilaihi illa liwati'u fi dzulm. Karena sungguhnya dia tidak akan diberi hadiah ke dia kecuali karena ada kesepakatan sebuah kezaliman. Tentu ada kezaliman nanti di belakang itu, ikhwah. Alal imami akhdhu hadayal ummal wa ja'aluha fi baitil mal. Bagi seorang pemimpin, dia boleh mengambil hadiah-hadiah yang diberikan kepada pegawainya. Boleh dia sita tuh hadiah-hadiah itu dan dia letakkan di baitul mal. Jadi pegawai-pegawai yang dapat hadiah, seperti tadi guru-guru dapat hadiah, disita oleh kepala sekolah, bawa semua ke kantor. Nah, nanti diputuskan mau diapain ini, apakah mau dibagi-bagi secara rata atau mau dijual, nanti dia terserah. Ya, tapi tidak hanya fokus untuk satu orang. Itu tinggal keputusan, ya, keputusan si pemimpin. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kalau kepala sekolah mengatakan nggak apa-apa, ambil aja, gimana? Ambil aja. Ikhwah, ini akan buat kerusakan nanti. Akan ada kecemburuan sosial antar guru. Ya, saya yakin bahwasanya masing-masing murid itu pastilah berbeda-beda kan tingkat ekonomi orang tuanya. Yang kebetulan orang tuanya banyak yang kaya-kaya di kelas itu, tentu pemberiannya tidak sama dengan yang miskin-miskin, yang fuqara-fuqara. Demikian ikhwah. Ya. Nomor 3, man akhadha minal ummal li syai'an wa lam yukhbir bihil imam fahuwa ghulul. Barang siapa yang mengambil sesuatu dan dia tidak memberitahukan kepada imam, maka dia termasuk ghulul. Ya'ti bihi yaumal qiyamati mafduhan ala ru'usil khalaiqi wa amamal ashhad. Nanti di hari kiamat, ya, di hari kiamat dia akan dipermalukan di hadapan seluruh makhluk. Itulah ikhwah azanallahu wa iyyakum. Jadi semua, baik dia pegawai zakat maupun pegawai apapun, kalau dia sudah diberi gaji atas apa yang dia lakukan, yang kerjakan, ya, maka dia tidak boleh lagi meminta yang lain. Tidak boleh menerima yang lain. Satu lagi, babu zajri an ayyakun al-mar'u musaddiqan lil umara. Bab dicelanya seorang itu menjadi pemungut sedekah untuk pemerintah. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Sa'ad bin Ubadah musaddiqan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengutus Sa'ad bin Ubadah musaddiqan untuk memungut zakat. Wa qala, dan berkata, iyyaka ya Sa'ad, hati-hati engkau ya Sa'ad, antaji'a yaumal qiyamati bi ba'irin lahu ragha. Hati-hati ya Sa'ad, jangan sampai kamu nanti di hari kiamat datang dengan menggendong seekor unta yang bersuara. Wa qala la ajidu wa la aji'u bihi. Kata Sa'ad, enggak ya Rasulullah, aku enggak akan dapatin dan aku tidak akan datang dengan seperti itu. Fa'afahu, akhirnya Rasulullah pun menonaktifkan Sa'ad bin Ubadah. Demikian ikhwah. Jadi untuk menjadi pegawai-pegawai itu bukan suatu hal yang mudah. Ikhwah, ada satu hal yang penting untuk kita ketahui. Ketika kita menjadi pegawai, apapun jenis pegawainya, di mana kita itu orang yang digaji. Kita orang yang digaji. Dari mulai instansi pemerintah ataupun yang swasta, yang besar dan kecil, bekerja menjadi pegawai hukumnya mubah, selama pekerjaan itu bukan pekerjaan yang diharamkan. Akan tetapi ketika kita sudah setuju akadnya, kita sudah menyetujui, kita diterima, dan kita pun sudah mengetahui apa tugas-tugas kita, dan kita juga sudah mengetahui apa hak kita. Kita tahu gaji kita berapa, dan kita tahu tugas kita berapa. Tugas kita tuh apa-apa saja. Jam berapa kita masuk dan jam berapa kita keluar. Maka sejak saat itu, sejak kita tanda tangani persetujuan itu, sama artinya itu menjadi satu hal yang wajib. Jadi wajib itu. Kenapa? Kita punya kewajiban sebagaimana kita punya hak. Kita punya hak, yaitu berupa gaji yang tidak ingin kita dikurangi sedikit pun. Berarti kewajiban kita juga jangan dikurangi sedikit pun. Demikian ikhwah. Ya. Jadi kalau ada pegawai misalnya masuk persetujuan jam 8, masuknya selalu jam 10. Ya. Masuk selalu jam 10. Maka ini bagaimana? Dia telah melanggar perjanjian. Ya. Karena di awal dia sudah janji masalahnya. Kecuali di situ ada SOP-nya, job desk-nya. Adapun jam masuk kerja terserah kau, misalnya begitu. Jam berapa kau mau masuk? Ini kan berarti terserah. Tapi saya nggak yakin seperti itu kan. Demikian. Ya. Jam berapa kau masuk terserah, jam berapa kau pulang terserah, tanda tangan, oke. Mau kerja enggak terserah, tidur atau enggak terserah, misalnya begitu. Wah bagus juga itu, cari di mana itu jadi perusahaan seperti itu. Ada demikian. Kalau seperti itu ya boleh lah. Tapi kalau udah jelas apa pekerjaannya, jam berapa dia datang, jam berapa dia pulang, ya. Maka hal itu ketika kita sudah sepakati, jadi wajib dia. Kalau Anda tidak setuju, silakan tolak. Nggak mau lah saya seperti ini. Saya nggak mau masuk jam 8. Saya maunya masuk jam 10 aja. Karena kebiasaan saya habis subuh tidur. Misalnya begitu. Kan dia nggak harus setuju kan? Kan boleh dia mengundurkan diri. Boleh. Tapi ketika dia setuju, maka itu menjadi sebuah kewajiban. Ikhwah, menjalani kewajiban itu pasti ada pahala. Seperti misalnya saya janji dengan antum, akhi, kita janji di Manhattan ya jam sekian. Apa hukumnya saya membuat janji di sana? Mubah-mubah aja. Oh ya, jam berapa Ustaz? Saya janji jam 9 pagi ya di depan Manhattan. Oke Ustaz, hukum membuat janji apa? Mubah-mubah aja. Tapi ketika sudah berjanji, apa hukum menepatinya? Jadi wajib. Demikian ikhwah. Menjadi pegawai hukumnya mubah aja. Tapi ketika kita sudah jadi pegawai dengan serentetan kewajiban-kewajiban dan kita dapat hak ada gajinya, maka itu menjadi kewajiban. Sebagaimana membayar gaji ini juga kewajiban bagi si perusahaan atau si pemilik usaha. Kalau dia memiliki memiliki kecukupan tapi dia tunda
gaji pegawainya 1 atau 2 hari, zolim dia. Zolim, berdosa dia. Demikian. Walaupun hanya nunda sehari 2 hari. Biasanya gajian 28, tanggal 28, ditunda tanggal 30. Oke, bagi orang yang nggak banyak utang, oke lah. Bagi yang banyak utang, dia sudah janji tanggal 28 itu. Saya bayar insya Allah Bu, tanggal 28 saya gajian. Molor tanggal 30. Yang menagih janji berdatangan. Mana katamu tanggal 29? Iya, perusahaan saya ternyata menunda penggajian. Mana peduli dia. Demikian ikhwah, ya. Zolim. Ya, zolim seperti itu. Kenapa? Karena dia telah menunda. Kecuali memang dia tak punya pada waktu itu. Perusahaan sedang tidak memiliki uang untuk menggaji full misalnya, maka tak masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Namun kalau seandainya dia ada, kemudian dia tidak menggaji di waktu yang tepat, itu sama dengan matalul ghani zulmun. Seorang yang sanggup untuk membayar hutangnya tepat pada waktunya, tapi dia tunda-tunda, itu zalim. Walaupun hanya sehari, ya, walaupun hanya sehari. Bisa ia punya dananya untuk bayar, dan dia punya kesempatan untuk membayar, tapi dia tunda 1 hari, maka zalim dia. Beda halnya kalau dia punya uang tapi belum sempat menyerahkan, teleponlah orangnya. Telepon orangnya. Aduh Pak, gimana, saya ini ada duitnya tapi saya belum sempat untuk membayarkannya, atau bawa bisa yang kemari, misalnya begitu kan. Oh nggak apa-apa, besok aja, selesai masalahnya. Nah, seringnya kita itu ikhwah, ketika hutang kita pas hari pembayaran itu kita tuh nggak ada melapor. Misalnya kalau kita nggak sanggup bayarnya, kita nggak ada telepon, nggak ada yang minta maaf, tuh diam aja, diam. Kadang-kadang bukan hanya diam, menghilang dari pengajian. Mana orang ini semenjak utang kok nggak ngaji-ngaji lagi dia. Demikian, hilang, raib. Kalaupun dia masih hidup nggak tahu di mana rimbanya. Kalaupun dia sudah meninggal nggak tahu di mana pusaranya. Entah karena COVID dia kan, kita nggak tahu. Demikian ikhwah, begitulah fenomena masalah hutang. Ya. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, semua pegawai itu seperti itu. Ya. Dia sedang melaksanakan sebuah kewajiban, dan ingat dia sedang beribadah pada saat itu. Makanya laksanakan janji Anda, ya, laksanakan janji Anda tepat sebagaimana yang sudah Anda sepakati. Niscaya kerja Anda itu akan menjadi ibadah dan ada nilai pahalanya, ada berkahnya. Gaji Anda itu berkah, insya Allah akan menuntun keluarga Anda pada sakinah, mawaddah warahmah, dan punya generasi yang soleh dan solehah. Itu dia. Ya. Itu saja ikhwah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur. Silakan jika ada yang mau bertanya. Fadhal. Ya. 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 Gimana? Apa ini? Aisyah. Oh, masuk kantornya malam. Dikarenakan kita sholat. Iya. Baik. Sholat isya'nya wajib nggak? Wajib. Zikirnya? Zikir wajib. Zikir kok wajib? Itu mana wajib? Yaudah, assalamualaikum, cello. Yang penting kita melakukan yang wajib. Jadi melaksanakan janji itu wajib. Sholat juga wajib. Lebih kuat kewajiban sholat ketimbang kewajiban untuk menepati janji itu. Udah. Jadi gimana? Sholat kapan wajibnya? Ya sampai salam. Begitu zikir itu nggak wajib lagi. Itu nggak wajib lagi. Tapi kalau dia tambah 33, subhanallah, subhanallah.
Subhanallah. Karena mau masuk kantor lama subhanallah. Biasanya begini nah. Demikian. Jadi zikir itu tidak wajib. Jadi yang tidak wajib tidak bisa mengalahkan yang wajib. Jadi assalamualaikum, silakan berangkat. Begitu. Kalau ada masjid yang dekat kantor, situ masjidnya. Gitu. Jangan kerjanya di Tanjung Merawa, isaknya di Masjid Taubah. Jadi ya masjid dekat-dekat sana, yang paling dekat, sehingga kita masih bisa mengejar kewajiban kita. Gitu. Ada lagi? Ya, silakan. Kalau misalnya kita ada alokasi untuk sedekah, misalnya tiap bulan kita keluarkan. Ya. Kita alokasikan untuk infak masjid. Gimana? Misalnya kita ada keluarkan sedekah setiap bulannya ada. Terus sedekah itu kita sedekah ini bukan zakat kan? Ya. Boleh. Boleh. Sedekah itu dari mana? Misalnya ada tiap bulan ada sedekah dari harta. Sedekah kitab milik kita. Iya, kita kan punya sedekah ini. Ya. Kita alokasikan untuk infak masjid Boleh. Boleh. Kan infak ke masjid kan sedekah juga. Masjid Taubah nerima nggak? Mana dia? Nah, boleh. Kecuali kalau antum menazarkan nazar, sedekah saya selalu berikan untuk orang fakir miskin, berarti nggak boleh ke masjid. Tapi kalau sedekah infak, sedekah boleh masuk masjid. Demikian ikhwah. Ikhwah yang ingin bertanya juga boleh melalui di 0813 600 600 61. 0813 600 600 61. Para pemirsa Rosa TV yang muliakan oleh Allah dimanapun Anda berada, Anda yang ingin bertanya boleh layangkan pertanyaan Anda di baik nomor yang tertera di pesawat televisi Anda, atau boleh juga langsung ke nomor saya di 0813 600 600 61. Ada lagi yang langsung? Ya, silakan. Ya. Ya. Pegawai punya prestasi kerja bagus, ya. Ada dua orang yang kasih dia hadiah, tapi yang pertama itu atasan dia kasih hadiah pakai uang pribadi dia. Yang kedua si pemilik usaha kasih hadiah untuk pegawainya tadi. Itu punya gimana? Pemilik usaha ini siapa ini? Yang memang Vendor. ini misalnya saya ini karyawan Gogo. Saya punya kepala gudang, terus di atas kan ada yang punya usaha. Ya, ownernya. Gak apa-apa kalau atasan kita ngasih hadiah, kita nggak apa-apa. Ini maksudnya vendor kita ataupun pelanggan kita yang ngasih hadiah. Sementara iya, nggak apa-apa karena dia atasan kita atas sebuah prestasi. Kalau tadi itu kan sebenarnya tugas saya untuk mendata, tugas saya untuk memilih mana yang terbaik. Begitu. Kemudian yang saya pilih dia ngasih uang ke saya. Nah, ini kan tentu bermasalah, itu nggak boleh. Karena dia di luar daripada perusahaan. Tapi di sini Anda mau bertanya, puasa di awal bulan Dzulhijjah sunnah di hari 1 sampai 9 atau ke 9 saja Ustaz? Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, Rasulullah SAW bersabda, ma min amalin salih ahabbu ila Allah wa 'azmuha min 'ashr Dzulhijjah. Tidak ada satu amalan soleh pun yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan soleh dia yang diamalkan di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Artinya mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 ini adalah hari yang terbaik kita untuk melaksanakan amalan-amalan soleh. Ini udah mulai nih tanggal 1 Dzulhijjah sejak maghrib tadi. Karena sidang isbat kemarin mengatakan hari Jumat. Ini kan sudah masuk malam Jumat. Maka semua amalan soleh tanpa terkecuali, semua amalan soleh. Kalau untuk puasa, iya dari 1 sampai 9 boleh. 10-nya boleh? Nggak boleh karena 10-nya hari raya haram. Ya.
Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu boleh. Kalau misalnya lagi males untuk puasa, ya minimal jangan tinggalkan di tanggal 9-nya. Karena tanggal 9 itu puasa Arafah, tukaffir sanata madiyah wal baqiyah, yang mengampunkan dosa, menghilangkan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Itu ikhwah untuk puasa Arafah. Jadi kalau untuk malas puasa sunnah di 10 hari awal bulan Hijjah, minimal tanggal 9-nya jangan ditinggalkan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Nah, semua amal soleh dibolehkan, amal soleh apa saja, termasuk nambah uang belanja. Amal soleh nggak itu? Amal soleh. Udah dek, ini 10 hari awal bulan Hijjah dek, abang tambahlah uang belanja 30.000 ya. Lumayan 30.000 kan, beli sosis. Kalau keutamaannya Ustaz, mana lebih utama 10 hari malam terakhir Ramadan atau 10 awal? Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya 10 hari di awal bulan Dzulhijjah siangnya itu lebih afdol ketimbang 10 hari di akhir Ramadan. Adapun malamnya 10 hari terakhir malam Ramadan lebih utama ketimbang 10 hari di malam-malamnya bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena di sana ada malam Lailatul Qadar dan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Demikian ikhwan. Bahkan ada lagi yang menyebutkan enggak, baik malamnya maupun siangnya tetap 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu lebih afdol ketimbang malam dan siangnya di 10 hari bulan Ramadan, terkecuali di malam Lailatul Qadar. Itu aja. Terkecuali pas di malam Lailatul Qadarnya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya. Begitulah perbandingannya, ya. Makanya ikhwah, kaum muslimin kan terbiasa di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu kan terbiasa kan, semakin banyak infaknya, semakin banyak baca Qur'annya, yang tadinya 1 hari 1 juz, 10 terakhir bisa 1 hari 2 juz. Seharusnya itu lebih dilakukan di 10 hari di awal bulan Hijjah ini seharusnya. Ya. Seharusnya begitu. Apalagi kan kita nggak sedang puasa kan. Kalau nggak mau puasa, seharusnya bisa 3 juz. Kan sambil haus minum. Ramadan kan nggak bisa haus minum. Demikian. Tapi ingat ikhwah, lebih berat di 10 hari awal bulan Hijjah. Kenapa? Setannya gentayangan. Ramadan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Satu lagi, kalau 10 hari di awal bulan Hijjah enggak semua serentak ibadahnya. Tapi kalau di Ramadan serentak ibadahnya. Itu ikhwah. Makanya kalau buat qiyamul lail datang rame-rame. Coba 10 Dzulhijjah buat qiyamul lail. Tahajud datang enggak yang datang itu? Demikian. Tapi boleh juga kita sekali. Kita buat tahajud gitu kan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Mencari apa yang dicari ya? Ya keutamaan 10 Dzulhijjah. Demikian. Perlu juga itu sekali-sekali kita buat. Baik, ada lagi yang langsung? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Itu aja, nggak ada pertanyaan, cuma assalamualaikum aja dia. Iya, nggak ada pertanyaan, cuma assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, jika kita telat masuk kerja 10 menit terus kita ganti lagi pulangnya lewat 10 menit, apakah boleh Ustadz? Ya boleh-boleh saja. Terus masuk 10 menit yang antum lebihkan itu ngapain? Nunggu, tinggal nunggu aja gitu kan. Jadi intinya itu usaha kita agar senantiasa tepat waktu. Yang namanya manusia tetap ada human errornya lah, ya. Entahlah bocor bannya, entahlah macet, entahlah apalah, kita nggak tahu, ya. Saya nggak yakin, tidak ada yang tepat pas itu pasti tetap setiap hari itu jam 8 pasti dari situ. Nggak yakin saya, ya, nggak yakin. Pasti ada errornya, itu pasti ikhwah. Ya, demikian ikhwah. Kita kan bukan robot. Tapi yang upaya untuk disiplin bisa. Ya bayangkan sekarang, kalau dulu kan checklist kan, absen, hadir, checklist. Lama-lama pakai apa? Hah? Pakai kartu. Terus pager. Kenapa kok sampai seketat itu? Lama-lama pakai kornea matanya. Kayak kornea mata.
Kenapa kok sampai seketat itu? Karena memang manusianya nggak sadar bahwasanya ketika dia sudah menyetujui akad itu sebuah kewajiban. Kewajiban itu yang mengawasi dia bukan vendor itu. Yang mengawasi dia yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu. Bukan absen. Kan bisa aja absen kan titip. Ya kan bisa nggak titip absen? Titip ya nanti kalau sampai duluan ya. Centrang. Kalau vendor bisa juga titip. Bisa juga. Masya Allah pengalaman itu. Bisa juga ya. Gimana caranya kalau vendor? Dia ambil kulit arinya gitu. Demikian ikhwah. Ustadz, tanggal 1 kan hari Jumat, berarti 9 Dzulhijjahnya hari Sabtu. Di Saudi sudah hari raya. Berkenaan dengan puasa Arafah, apakah kita berpuasa di tanggal 9 Indonesia atau pas saat puasa pas wukuf di Arafah? Ya juga ya. Berarti kan kalau Arab Saudi Kamis sudah tanggal 1 tuh. Berarti saat wukuf di Arafah hari apa itu? Jumat, hari Jumat. Kalau tanggal 9 kita hari Sabtu. Sementara puasa Arafah tanggal 9. Kita itu puasanya di tanggal 9-nya kah atau di pas wukuf Arafahnya? Itu. Apakah kita puasa di tanggal 9-nya? Karena kan tanggal kita masih tanggal 9 Dzulhijjah, ataukah di tanggal 8-nya bertepatan orang wukuf di Arafah? Begitu. Ikhwah, setiap ada perbedaan seperti ini selalu ribut di internet. Ya. Dan memang masalahnya masalah khilafiyah. Masalah ini masalah khilafiyah. Kalau kita lihat Lajnah Daimah mengatakan puasa Arafah terkait dengan wukuf di Arafah. Begitu. Kapan wukuf di Arafah? Disitulah dia berpuasa. Selain yang tidak wukuf. Itu ikhwah. Makanya dikatakan puasa Arafah. Tapi seperti Syekh Utsaimin, Syekh Jibrin, ya, mereka menyimpulkan bahwasanya karena puasa Arafah itu bukan ikut wukufnya, tapi ikut tanggalnya. Kalau sudah ikut tanggalnya berarti sesuai dengan penanggalan hijriah di tempat masing-masing. Begitu. Sesuai dengan penanggalan hijriah di tempat masing-masing. Jadi kalau seperti kita ini tanggal 9-nya hari Sabtu, ya sudah, berarti puasa Arafahnya di hari Sabtu, bukan di hari Jumat bertepatan dengan wukuf di Arafah. Demikian ikhwah. Jadi memang ada dua pendapat. Dan kedua pendapat ini cukup kuat ikhwah. Cukup kuat. Untuk sampai saat ini saya masih cenderung pada pendapat Lajnah Daimah. Ya, sampai saat ini nih masih cenderung ke pendapat Lajnah Daimah. Lajnah Daimah itu MUI-nya Saudi Arabia. Masih cenderung ke arah sana. Demikian. Allahu a'lam, entah besok-besok. Tapi hari ini masih cenderungnya pada pendapat Lajnah Daimah mengatakan bahwasanya puasa Arafah itu bertepatan dengan wukuf di Arafah, karena namanya puasa Arafah. Demikian. Kalau tanggal 9-nya bukan puasa Arafah lagi, puasa Mina. Karena orang sudah ke Mina harinya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang langsung? Enggak ada. Demikian ikhwah rahimanallahu. Oh ini ada pertanyaan. Ustadz, izin bertanya, saat ini kita dihadapkan dengan masalah fikih yang berbeda, yaitu ini dia haji yang berwukuf di padang Arafah Mekah. Sementara itu ada riwayat yang mengatakan bahwa puasa Arafah itu ikut jamaah haji. Mana ada riwayat puasa Arafah itu ikut jamaah haji? Itu bukan riwayat. Yang sedang wukuf, lalu bagaimana? Ya seperti aku bilang tadi lah.
Demikian ya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyakum. Taib, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.